Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tulab wa talibat. Selamat datang santri kelas 9 putra dan putri Pondok Pesantren Modern Al-Umanah. Kembali lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang penyembelihan hewan dalam Islam. Nah, untuk itu disiapkan catatannya, dicatat yang penting. Kemudian nanti setelah selesai video ini, silakan bagi yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, mari kita mulakan sama-sama dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran dalam materi penyembelihan dalam Islam adalah satu, menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak bisa menghayati perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan dengan baik. Yang ketiga, memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam dengan benar. Dan yang keempat adalah anak-anak dapat memperagakan tata cara penyembelihan hewan dengan benar. Aktivitas penyembelihan hewan dalam Islam sesungguhnya dan sejatinya sering kita lihat pada pelaksanaan Idul Adha, betul ya? Apalagi di Al-Umanah sering sekali setiap tahun selalu menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, sehingga materi ini sangat mudah dipahami dan nanti bisa langsung dicerna dengan baik dan anak-anak bisa langsung paham. Baik, yang pertama adalah penyembelihan hewan dalam syariat Islam. Itu nanti kita akan belajar mencakup 4 aspek. Yang pertama adalah ketentuan orang yang menyembelih. Yang kedua adalah ketentuan hewan yang disembelih. Yang ketiga adalah ketentuan alat penyembelihan. Dan yang keempat adalah ketentuan menyembelih. Kita akan bahas satu-satu. Silakan dicermati dengan baik. Yang pertama, sebelum kita lanjut kepada 4 aspek tadi, Ustaz akan jelaskan definisi dari penyembelihan hewan dalam Islam. Penyembelihan hewan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan. Jadi harus halal ya. Dalam Islam dikenal dengan halalan thayyibah. Jadi halal secara zatnya dan halal secara ligoirinya. Apa itu nanti akan Ustaz bahas di sub ini dengan cara-cara tertentu menurut syariat Islam. Nah, tujuan penyembelihan dalam Islam adalah hewan halal untuk dikonsumsi. Nah, ketika sudah disembelih dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka hewan tersebut menjadi halal untuk dikonsumsi. Gitu. Jadi halalnya secara zat, dirinya halal, dan secara ligoiri atau yang di luar dari zat binatang itu sendiri, misalkan cara mendapatkannya ya, atau nanti perolehannya. Dan daging hewan akhirnya menjadi baik untuk dikonsumsi, tadi halalan thayyiban. Jadi selagi halal dia menjadi baik. Gitu. Kemudian macam-macam penyembelihan dalam Islam itu ada 2. Ada dzabhu, menyembelih dengan posisi hewan berbaring. Ini untuk kambing, sapi, dan kerbau. Jadi yang sering kita lihat pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Al-Umanah itu adalah cara menyembelih melakukan dzabah, yaitu menyembelih dengan posisi hewan berbaring. Nah, ada juga yang harus diketahui dan nahar, yaitu menyembelih dengan posisi hewan berdiri. Nah, ini khusus unta. Unta kan panjang lehernya. Nah, sehingga caranya penyembelihannya juga beda, tidak sama seperti cara penyembelihan terhadap kambing, sapi, dan kerbau. Nah, kemudian ada hewan halal yang dapat dimakan tanpa sembelihan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu adalah ikan dan belalang ya. Jadi untuk ikan dan belalang tidak perlu disembelih, begitu ya. Ini merupakan hadis Rasulullah SAW yang bunyinya adalah anna Rasulullah SAW qala uhillat lana maitatani al-hutu wal jarad, rawahu Ibnu Majah. Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi untuk ikan dan belalang dapat dikonsumsi tanpa harus disembelih. Baik, selanjutnya, nah ini adalah salah satu gambar yang di sebelah kiri kalian adalah gambar suasana Idul Adha di Al-Umanah, dan yang di samping kanan adalah penyembelihan hewan
cara nahar tadi ya, unta tuh ya. Jadi dia dengan berdiri kemudian ditusuk tenggorokannya begitu. Nah, tata caranya juga akan beda nanti, dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab ya, karena di sana banyak unta. Kalau di sini untanya nggak ada. Kemudian, nah kita akan masuk kepada materi 1, ketentuan orang yang menyembelih. Nah, syaratnya adalah yang pertama tentu Islam ya. Kalau tidak Islam atau non muslim nanti haram dimakan itu, karena tentu dia tidak akan mengucapkan bismillah. Yang kedua adalah balik ya. Anak kecil belum bisa memahami tata cara penyembelihan dengan benar, maka anak kecil tidak sah untuk menyembelih hewan sembelihan. Yang ketiga adalah sengaja dan sadar. Tentu sengaja dan sadar ini tidak sah. Sembelih ini dilakukan dengan tanpa sengaja atau main-main, atau tiba-tiba karena nggak sengaja, atau sedang ngigo atau sedang mabuk, itu juga tidak boleh. Jadi harus dilakukan dengan sengaja dan sadar. Yang keempat adalah membaca basmalah tadi ya. Jadi diawali dengan bismillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ini adalah Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 121, yang artinya adalah, dan janganlah kamu memakan dari apa yang disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantu kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik ya. Jadi kalau nanti kalian tidak membaca basmalah ketika sedang mempraktikkan penyembelihan hewan kurban, maka hewannya tidak menjadi sah untuk dimakan, tidak halal dan tidak baik untuk dimakan. Oke, kemudian adalah ketentuan hewan yang disembelih. Nah, bagaimana ketentuan hewan yang disembelih? Hewan yang disembelih yang pertama harus dalam keadaan masih hidup. Jadi nggak boleh sudah mati kemudian dikonsumsi atau disembelih, itu tidak boleh. Jadi pastikan hewan itu dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan halal ya. Halal secara zat tadi dirinya, atau halal dari segi mendapatkannya, atau halal li ghairihi. Ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hewan yang halal disembelih atau dikonsumsi dari Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhinna li ghairillahi bihi وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبي على النسب. Lanjutannya ada yang artinya adalah diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih itu teh. Yang kecuali sempat kamu sembelih. Jadi kalau lagi keadaan mati, mau mati dia mau ngelihat hewan hal mau sakaratul maut biar dia bisa dikonsumsi, langsung sempat disembelih. Dan diharamkan pula untuk yang disembelih untuk berhala. Jadi juga nggak boleh menyembelih hewan untuk sesajen ya. Begitu. Ini adalah berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 3. Oke, kemudian adalah ketentuan alat-alat penyembelihan. Nah, ini juga penting untuk dipahami agar dilaksanakan, yaitu alat penyembelihan harus tajam. Ya, jadi dia harus terbuat dari besi, kalau enggak pokoknya yang tajam, yang tidak menyakitkan. Jadi prinsipnya itu tidak menyakitkan hewan. Jadi sekali potong itu langsung mati. Jadi kalau tiba-tiba tumpul itu kan akan sakit jadi ke hewannya juga. Nah, inilah cara ajaran Islam yang baik ya. Bagaimana juga tetap kita menyayangi hewan. Dan yang selanjutnya tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi ya. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ma anharad damma wa dzikrismullah fakul laisa sinna wa dzufar. Rawahu Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah hewan yang dialirkan darahnya dengan nama Allah, asalkan tidak dengan cara dengan gigi atau dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi kalau ada gigi atau kuku itu nggak boleh ya. Ayam giginya ayam digigitin sampai mati itu juga nggak boleh ya, dan tidak ada tuntunannya. Baik, kemudian yang keempat adalah ketentuan menyembelih. Nah, ketentuan apa ketentuan menyembelih? Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Jadi sampai terputus tuh saluran makanan. Juga nggak boleh kalau kita menyembelih itu sampai kepalanya hilang ya. Jadi cuma sampai nanti saluran makanan terputus, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Nah, memotong tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Jadi waktu saat pernah nyoba juga sekali kemarin waktu Idul Adha, itu juga memang kalau kita belum terbiasa kita meraba-raba ya, mana ini saluran pernapasannya. Kalau sudah dapat maka langsung kita potong gitu ya. Nah, berikut Ustaz akan tampilkan video penyembelihan hewan dengan cara dabah yang dilakukan oleh ya Ustaz kita Al-Mukarram Pak Haji Jaji pada saat pelaksanaan setelah sholat Idul Adha. Alifnya itu alifnya. Ya, bisa dilihat ya. Tadi Pak Haji Jaji mencontohkan pemotongan hewannya tidak sampai putus kepalanya ya. Jadi cukup sampai saluran pernapasan dan tenggorokannya yang dipotong sehingga nanti hewan akan langsung mati ya, dan dengan golok yang tajam. Nah, itu adalah salah satu alat penyembelihan yang dianjurkan begitu ya. Dan posisinya berbaring tadi. Jadi tidak boleh nanti tidak sesuai dengan tuntunan. Dan tadi Pak Haji Jaji juga membacakan dengan basmalah, dilanjutkan dengan sholat dan takbir. Nah, itu kemudian Ustaz akan bahas ada 2 cara penyembelihan dalam Islam yang sekarang berkembang. Yang pertama adalah penyembelihan hewan secara tradisional. Secara tradisional itu yang biasa kita lakukan pada saat Idul Adha, itu tradisional ya. Artinya menggunakan alat-alat yang biasa yang sudah lumrah seperti pisau atau golok. Dan caranya adalah menyiapkan lubang penampung darah. Kemudian hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat, lambung kiri di bawah. Kaki hewan dipegang erat-erat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Kemudian berniat menyembelih, membaca basmalah, sholawat dan takbir. Yang selanjutnya arahkan pisau pada bagian leher hewan. Yang terakhir adalah sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya, seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama video pemotongan hewan oleh Ustadz Haji Jaji. Kemudian, nah ini adalah salah satu perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam penyembelihan hewan, yaitu penyembelihan hewan secara mekanik ya. Jadi boleh nggak Ustadz pakai mekanik? Boleh ya. Tapi ada aturannya juga. Aturan pertama yaitu pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Jadi nggak boleh nanti sudah kepotong tiba-tiba belum nyala gitu. Jadi akhirnya itu menyakiti hewan. Kemudian yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih sudah masuk dan sudah siap. Kemudian penyembelih berniat untuk menyembelih ya. Ini sama tuh nanti kelompok yang akan menyembelih itu berniat untuk menyembelih, membaca basmalah tetap, salawat Nabi dan takbir. Kemudian baru masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Nah, di samping adalah gambar salah satu masjid DKM masjid di Jawa yang menggunakan alat teknologi untuk menyembelih hewan ya. Tentu mereka berdasarkan adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang penyembelihan hewan secara mekanik. Begitu. Oke, itu saja. Ada satu lagi, yaitu adalah hikmah penyembelihan hewan. Apa hikmah penyembelihan hewan yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah mengajarkan umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya mengajarkan umat untuk taat, karena penyembelihan hewan adalah salah satu Idul Adha juga salah satu
tuntunan Islam. Yang kedua adalah kita diajarkan juga cara-cara ya menyembelih yang benar sesuai dengan syariat Islam. Perintah dalam Islam untuk menyayangi hewan tidak boleh, salah satunya tadi dengan alat yang tidak tajam, itu juga tidak boleh dan akan menyakiti. Yang ketiga adalah mengajarkan umat Islam untuk peduli terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah umat Islam menjadi teladan dalam menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Jadi harus juga mencontohkan kepada lingkungan bahwa dalam pelaksanaan penyembelihan hewan itu sangat menyayangi, sangat pada prinsip menyayangi hewan juga. Kemudian pelaksanaannya juga tidak mengotori ya, langsung dibersihkan. Ini adalah hikmah yang harus bisa diambil dari tuntunan penyembelihan hewan. Baik, santri-santri yang Ustadz banggakan, itu saja yang dapat Ustadz jelaskan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau ditulis dalam kolom komentar pada video ini. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.